Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Pas FM Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Jumpa lagi dengan jumpa lagi dengan saya Amel ya, dengan dalam program Ruang Muslimah kerjasama antara Radio Pas FM Pati bersama dengan Jam'iyah Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighah CP3M. Dan selama 60 menit ke depan insya Allah kami akan menemani Anda pada pagi hari ini. Dan kali ini telah hadir bersama saya ada Ustadzah Hajah Royana untuk narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Mitra Pas, untuk tema kita di pagi hari ini adalah hak suami dan istri Mitra Pas ya. Masih di kajian kitab Uqudul Lujan Mitra Pas. Dan untuk Anda yang ingin bertanya bisa via SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 385 877. Untuk Anda yang ingin bertanya via Facebook juga bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Dan mengenai topik ini memang sangat menarik karena memang ini juga yang terjadi pada keseharian kita, hak suami dan juga istri. Tapi kadang-kadang kita lalai apa saja yang menjadi hak suami dan apa saja yang menjadi kewajiban istri, seperti itu Ustadzah ya. Betul. Iya, monggo Ustadzah untuk memberikan mungkin memberikan pencerahan untuk kita di pagi hari ini tentang hak suami dan juga istri. Monggo. Terima kasih Mbak Amel. Sebelumnya mari bersama-sama membacakan Fatihah untuk Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para ulama, para aulia, para syuhada, para sholihin, para musannifin, muallifin, mufassirin, dan guru-guru kita semuanya, orang tua kita, kakek moyang kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan murid-murid kita. Terutama untuk mu'alif kitab yang kita kaji pada pagi hari ini, kitab Uqudul Lujan. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini membawa berkah, manfaat, maslahah, terutama untuk saya pribadi. Karena yang terdekat mendengarkan suara ini adalah telinga saya. Jadi saya berharap ini tidak hanya bermanfaat bagi umat pada umumnya, tapi juga secara pribadi bermanfaat bagi diri saya. Amin ya rabbal alamin. Allah adin ya sholah. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Pas FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang lalu saya sedikit mengkaji tentang kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada istri atau hak istri yang diterima dari suami. Untuk pagi hari ini kajian kita adalah hak suami dari istri atau kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Di sini diterangkan yang merupakan al-faslu tsani fi bayani huquqiz zauji. Pasal yang kedua
adalah menerangkan tentang beberapa hak suami al-wajibati ala zaujati yang wajib diberikan oleh seorang istri. Wahia ta'atu zauji fi ghairi maksiatin. Yang pertama adalah seorang istri harus taat kepada seorang suami dengan catatan ketaatannya itu adalah tidak dalam hal kemaksiatan. Karena ada sebuah pepatah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan kita taat pada makhluk padahal ketaatan itu adalah bermaksiat kepada al-khaliq, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketaatan kita kepada siapapun, baik kepada suami, kepada orang tua, kepada negara, kepada guru kita, kepada orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang harus kita muliakan, tetap konteksnya adalah taat selagi tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi jika perintah tersebut walaupun datangnya dari seorang suami atau orang tua sekalipun, jika bertentangan dengan syariat, maka hukumnya adalah tidak boleh didengarkan, tidak boleh ditaati. Demikian. Karena kajian yang kemarin, suami itu harus membimbing seorang istri, gitu kan? Harus menjadi guru bagi istri, guru spiritual dan seterusnya. Karena kewajiban seorang suami tidak hanya dalam hal nafkah, tapi juga dalam hal pendidikan. Namun sebelumnya, layaknya seorang guru hendaknya dia bisa memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya, dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya. Oleh karena suami adalah seorang guru, seorang yang harus ditaati, maka istri haruslah taat. Artinya ketaatan adalah dilandasi, tentu harus berlandaskan keikhlasan. Karena amal apapun, baik kita taat kepada suami, berbakti kepada suami, atau melayani suami, atau kita khidmah melayani keluarga, jika tanpa dilandasi keikhlasan, maka akan rapuh. Karena kita bersandar kepada sesuatu apapun, jika yang kita sandari adalah sesuatu yang rapuh, maka akan rapuh. Kita bersandar ke tembok, lama-lama tembok akan hancur. Kita bersandar kepada seseorang, misalnya teman kita, lama-lama dia kelelahan, akhirnya menyerah. Atau kita melakukan amalan kita khidmah, berbakti, melayani suami sebab mengharapkan cinta dia. Umumnya begitu kan? Iya. Saya kalau tidak taat, tidak ini nanti dia tidak sayang. Nanti dia tidak cinta sama saya. Artinya amalan kita melayani suami, taat kepada suami adalah karena mengharap balasan dari suami. Artinya kita bersandar kepada sesuatu yang fana. Dalam hal ini manusia adalah suami. Maka tidak heran nanti dalam perjalanannya kemudian sang istri menemui kejenuhan, bosan, sebel jika ternyata baktinya selama ini, ketaatannya selama ini dibalas dengan sesuatu yang di luar dari yang dia inginkan. Pedih, kita baik terus, tapi dia menyakiti terus. Semakin kita baik, malah dia semakin jahat. Tentu jika ketaatan kita berlandaskan dia, dalam hal ini adalah makhluk, dalam hal ini makhluk adalah fana, maka tidak heran kemudian dalam kenyataannya nanti seorang istri akan menemui hal-hal yang dinamakan bosan, jenuh. Lalu tidak heran kemudian karena kejenuhannya, kebosanannya akhirnya kabur. Karena amalnya tidak berlandaskan keikhlasan lillahi ta'ala. Maka amal yang kemudian lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala insya Allah akan kuat.
sebab bersandarnya kepada Zat yang Maha Kuat. Dan ketaatan tersebut adalah harus dipunyai seorang istri dengan kekuatan. Kekuatannya bagaimana kita membangunnya? Membangunnya dengan keikhlasan. Karena pasti ketaatan itu adalah sangat sulit. Karena memerlukan senjata sabar. Karena sabar itu ada 3 macam. Sabar ketika kita harus melakukan ketaatan. Jadi taat itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Sementara nafsu, inna nafsal ammaratum bisu. Sementara hawa nafsu nyuruhnya jelek terus. Ammaratum bisu, ada tasdid itu. Yakti tenan. Ngakone niku elek wae. Ketaatan itu pahit. Ketaatan itu sulit. Kenapa? Karena harus berjuang dengan hawa nafsu kita sendiri. Maka kita perlu sekali pondasi yang kuat, pondasi yang kukuh, pegangan yang kuat dalam hal ini harus dilandasi dengan keikhlasan. Kemudian juga tidak bermaksiat. Itu sabar dalam hal tidak bermaksiat. Tidak membantah suami. Itu sulit sekali. Harus benar-benar berjuang. Siapa yang dapat kemudian melakukannya? Orang yang ikhlas. Keikhlasan itu bagaimana? Harus dipaksa, harus belajar, harus istiqomah. Karena itu sulit. Bukan kemudian, kamu sudah pinter, sudah lama mondoknya, atau kamu sudah jadi ulama pasti sabar. Tidak tentu. Karena anugerah orang termasuk minas sabirin adalah memang itu benar-benar anugerah dari Allah dan harus benar-benar diperjuangkan. Dengan apa? Istiqomah. Dengan kekuatan istiqomah yang dilandasi dengan keikhlasan. Yang ketiga itu kesabaran adalah ketika dalam menghadapi musibah. Jadi sabar itu 3. Sabar ketika melakukan ketaatan. Sabar ketika harus menghindari kemaksiatan. Dan yang keempat, sabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di sini dijelaskan di samping taat, wa husnul mu'asyarati, juga bergaul baik dengan suami. Memperbaiki pergaulan dengan suami. Kita bisa menempatkan diri di hadapan seorang suami bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai partner yang bisa mensupport kehidupan suami, yang bisa menjaga suami, yang bisa menjadi sahabat suami, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi seorang ibu, di mana kemudian dia perlu sekali berlindung, mengadu, disayang. Di mana? Ditemukan dari seorang istri. Atau tiba-tiba menjadi bukan hanya sebagai ibu atau istri atau partner, tapi sebagai sahabat. Di mana bisa ngobrol dengan santai, dengan enak, tanpa jaim. Itu kan sama sahabat demikian ya. Karena kebanyakan kita kalau menempatkan diri hanya sebagai kamu suami dan saya istri. Karena posisinya suami istri dalam konteks di sini diterangkan. Kalau kita tidak memandangnya itu sebagai seorang sahabat, maka kita akan sungkan terus sama suami. Dengan kesungkanan tersebut, akhirnya tidak bisa memposisikan diri sebagai sahabat, sehingga suami mau ngobrol bebas juga susah, karena posisinya bukan sahabat. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai seorang sahabat, di mana dalam waktu apapun dia bisa mengadu kepada kita, sebagai seorang istri, bisa bercerita apapun terbuka kepada kita sebagai seorang sahabat, maka suami akan merasa nyaman. Akan merasa nyaman dan tidak perlu membutuhkan jauh-jauh untuk dia melampiaskan keinginannya, kegalauannya. Dia harus berlabuh di mana? Tidak harus mencari di luar, entah di perempuan lain, atau pelampiasannya dengan ngeluyur, atau mencari curhat ke tempat-tempat yang tidak sepatasnya, istilahnya buang sampah pada tempatnya ya. Tapi dia akan nyaman sekali jika dia menemukan istri yang bisa berperan sebagai seorang sahabat, seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang partner yang baik, partner kerja, di mana bisa berbagi tugas antara suami dan istri untuk mensupport, menyempurnakan kesempurnaan diri masing-masing.
Jadi memang diperlukan sekali lagi untuk memerankan yang demikian, suami dan istri saling menyadari dan melandasi perbuatan keduanya dengan keikhlasan. Insya Allah dengan keikhlasan nanti akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian. Iya, menarik sekali. Sudah ada yang bertanya juga untuk pagi hari ini, namun sabar untuk Ibu Umiatun yang ada di Pamotan ya. Ini menanyakan tentang suami yang menafkahi keluarganya dengan hasil mengamen ini Ustazah. Nah, apakah mengamen ini sama dengan mengemis dan apakah hasil dan bagaimana hukum dari hasil mengamen tersebut? Karena ini suami sudah tidak mampu untuk bekerja yang lain seperti itu Ustazah. Nanti sabar Ibu Umiatun ya. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Sosok formula Manggata 1 atau dikenal dengan Somen dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Somen mengandung 39 bahan alam berkhasiat dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern berteknologi tinggi. Somen juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Somen, inspirasi gaya hidup sehat. Soman bisa Anda dapatkan seharga Rp210.000. Dapatkan Soman yang asli di Radio Pas FM Pati, belakang Pengadilan Negeri Pati. Telepon 385-877. Jaran goyang wasik. Pak Agus, wah, saiki karyawane banyak ya Pak. Usahane saya gede. Rahasiane apa Pak? Saya dapat kucuran modal dari Bank BKK Pati, Mbak, sejumlah 500 juta. Alhamdulillah. Alah, nek ngono, aku tak melu neng Bank BKK Pati. Ben usahaku saya gede. Bank BKK Pati melayani kredit modal kerja lebih dari 1 miliar rupiah dengan kelebihan bunga murah mulai 0,75%. Pelunasan ringan, debitur dijamin asuransi jiwa, proses mudah dan cepat. Segera hubungi Bank BKK Pati, kantor pusat Jalan Pemuda 296A Gemeces Pati, telepon 386-030 atau datang ke kantor cabang terdekat Gembong, Duku Seti, Wudari Jaksa, Kayen, Jaken, Jakenan, Pucak Wangi, Winong, Margorejo, Celuak, Margoyoso, Tlogobungu, Sukolilo, Juwana, Tambak Romo, Batangan, Gabus, kantor kas TPI Juwana dan Gunung Wungkal. Bank BKK Pati, banknya pelaku UMKM masyarakat Pati. Dirimu saja. Kepala biasa atau sakit kepala sebelah, pilih Poldamik obatnya, cukup Poldamik solusinya. Untuk beres sakit kepala, tetap minum Poldamik. Jangan ambil pusing, cepatlah minum Poldamik. Redakan sakit kepala dengan minum Poldamik. Minum saja Poldamik. Poldamik diminum sesudah makan. Poldamik produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Wah, tokone wis ngadeg nggih, Dik? Iya, kari ngiseni barange. Lajeng dodolan napa niki, Dik? Dodolan sembako, Nduk. Mundute barange king pundi? Neng Perum Bulog, Nduk. Toko iki melu program kemitraan Rumah Pangan Kita dari Perum Bulog Pati. Berarti regane murah ya, Dik? Karena tugas Bulog menstabilkan harga pangan nasional. Yo mesti disesuaikan, Nduk. Wah,
Masuk Pak Eko. Untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dan meningkatkan ekonomi masyarakat, Perumbulok membuka kesempatan bagi Anda untuk bermitra menjadi sahabat RPK, Rumah Pangan Kita. Pendaftaran gratis dengan syarat fotokopi KTP dan keterangan RT. Dapatkan harga kulaan spesial untuk barang pangan beras, daging, gula, dan lain-lain. Hubungi Mbak Puji 085 290 124 944 atau langsung ke toko Pangan Kita Pati Ayu, Komplek Kios Jalan Kolonel Sunandar nomor 56 Pati. Ayo gabung RPK, dapatkan produk-produk Bulog yang sehat, murah, dan berkualitas. Wah, itu Intan. Cantik sekali dia sekarang. Putih, langsing, dan tinggi. Nyesel aku mutusin dia. Hai, Robi kan? Apa kabar? Ingat aku nggak? Aku Intan, mantan kamu. Intan? Kamu sekarang, wah, beda. Kenapa, Rob? Nyesel ya udah mutusin aku. Aku bisa cantik, putih, langsing, dan tinggi nih. Semuanya berkat Tenlung. Tenlung? Tenlung adalah produk andalan remaja saat ini. Ingin kulit putih alami, tambah tinggi badan atau badan langsing? Semua bakal terwujud dengan produk Tenlung. Terdapat Tenlung putih untuk perawatan kulit alami dengan vitamin C dan E plus bersih darah. Tenlung tinggi untuk masa pertumbuhan yang terbuat dari bahan alami yang berfungsi untuk mengaktifkan hormon pertumbuhan, menjaga daya tahan tubuh, dan nutrisi otak. Juga terdapat Tenlung langsing untuk penurunan berat badan 2 hingga 4 kg per bulan. Dan kamu-kamu yang ingin konsultasi gratis serta dapat tips cantik bisa telepon atau SMS ke 087 758 135 777, WeChat, WhatsApp, Line, Kokoto, Facebook Jamu Tenlung, BBM dengan PIN 25ED7B03, website tenlung.co.id dan bikinangis.com. Tenlung bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di kota Anda. Tenlung, produk PT Lentera Agung Raya, Jawa Timur, Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan Tenlung di Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM3 Pati, belakang Jasara Harja Pati, dengan harga Rp25.000. Jangan lewatkan yang satu ini, acara Aneka Info dari VOA Washington bersama Utami Husin. Belajar mengenai kepemimpinan bisa dari manapun, termasuk dari hewan. Selama 2 tahun, satu tim ilmuwan mempelajari kepemimpinan di tengah beberapa kelompok hewan mamalia. Jennifer Smith, ahli biologi di Mills College di California, berpartisipasi dalam penelitian itu. Peneliti meninjau tanda-tanda kepemimpinan dalam 4 bidang, yaitu tindakan, cara memperoleh makanan, mediasi konflik di dalam kelompok, serta interaksi atau pertengkaran antar kelompok. Within our animal societies, there were quite a few differences across species, and some of the species were more equitable as well. So lions, for example, Smith mengemukakan contoh singa. Hewan ini cenderung membesarkan anak-anak mereka dengan bekerja sama. Mereka juga berbagi makanan, meskipun ada yang berperan sebagai pemimpin sewaktu berburu mangsa. Inilah beberapa kesamaan dengan kelompok manusia, ujar Smith. Tetapi peneliti juga melihat perbedaan dalam cara pemimpin manusia dan hewan menunjukkan kekuasaannya. Pada simpanse atau hiena misalnya, pemimpin adalah mereka yang secara sosial dominan dan menguasai seluruh sumber daya, yang pada manusia dibagi rata. Pada manusia, pemimpin turut membantu mendapatkan sumber daya. Para ilmuwan juga mendapati bahwa salah satu karakter utama pemimpin adalah berpengalaman dengan beberapa perkecualiannya. Karisma atau latar belakang keluarga pemimpin kurang penting dibandingkan dengan pengalaman pemimpin, jelas Smith. Ini terlihat pada kelompok gajah, tetapi pada hiena, pemimpin adalah posisi yang diwariskan induknya. Pada kelompok itulah pembagian sumber daya kurang merata. Setelah mencermati berbagai spesies tersebut, ujar Smith, jelas bahwa manusia dapat belajar dari mamalia lainnya. Menurut penelitian tersebut, pemimpin yang paling sukses adalah yang memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, dan pemimpin yang paling adil serta berpengalaman adalah yang paling bermanfaat bagi kelompoknya.
Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC. The Voice of America. Nikmati hari-hari, hari indah bersama. Ditemani rasa kejunya, ceriakan suasana. Nikmati hari-hari, hari indah bersama. Mereka renyah tiada duanya, meriahkan suasana. 1, 2, 3, wow. Nisi Crispy Crackers. Crispy Crackers. Nisi Crispy Crackers. Crispy Crackers. Satu rasa berjuta. Nisi Crispy Crackers. Crispy Crackers. Rasa berjuta. Cerita. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jam'iyah Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighah dalam kajian Kitab Ukutulujen atau Kitab Rumah Tangga. Dengan narasumber kita di pagi hari ini ada Ustadzah Hajah Royanah Mitra Pas dengan tema kita adalah hak suami dan juga istri. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami tunggu SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Kita kembali ke pertanyaan dari Ibu Umiatun, Ustadzah dari Pamotan. Ini selama ini suami menafkahi keluarga dengan cara mengamen. Nah, apakah mengamen ini juga sama dengan mengemis dan bagaimana hukumnya dari mengamen tersebut? Karena memang suaminya tenaganya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja yang lainnya. Monggo Ustadzah. Ini nanti penjelasannya ada dalam bab yang ke-8. Nanti ada termasuk di sini. Jadi nanti saya jawab ketika sudah sampai kepada pembahasan itu ya. Yeah. Kita teruskan pembahasan yang tadi, yang nomor 4, sekarang nomor 3 adalah menyerahkan diri penuh pada suami. Nah, seorang istri itu memang harus pasrah total kepada suami. Total dalam arti bukan kemudian tidak boleh memilih, tidak boleh bersuara, karena bagaimanapun istri itu adalah seorang manusia yang berhak dia juga berbicara, memberikan pendapat, bukan kemudian pasrah lalu tidak boleh ketika ada penganiayaan atau diskriminasi dia diam menerima saja, tidak boleh, tapi tetap harus mengarahkan dan memberikan masukan kepada suami. Artinya pasrah dalam hal ini diniati mulai awal perkawinan, pernikahan. Ini seorang istri menyerahkan diri penuh kepada suami. Karena jika tidak kemudian menyerahkan diri secara total kepada suami, maka akan berakibat kemudian rumah tangganya menjadi oleng. Karena sebagai seorang supir, penumpangnya sekarpe dewe, mau turun tiba-tiba tidak mau turun kecuali atas keinginan dia, dan tiba-tiba ngebut harus ngerem dan turun di sini. Nah, itu nanti akan merusak, ibaratnya seorang supir akan merusak konsentrasi seorang supir. Makanya kemudian di sini menyerahkan secara total kepada suami, tentu dalam hal kebaikan. Karena untuk ketentraman rumah tangga. Kemudian nomor 3, di samping menyerahkan diri penuh, si istri juga ini ditekankan untuk tinggal bersama suami, di mana suami memilih. Ketika seorang suami memutuskan, kamu harus ikut bersama saya, belum punya rumah, tetap dia harus ikut suami. Namun demikian, si suami tidak kemudian
memaksakan secara kasar tanpa boleh memilih seorang istri, walaupun memang kewajiban istri wajib taat, wajib dia ikut. Tapi tentu harus dengan cara bermusyawarah, karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu secara jelas dianjurkan di dalam Al-Quran. Dan ketika seorang suami mengajak istrinya untuk mengikuti dia, apakah wajib? Ya betul. Tinggal di rumahnya, walaupun misalnya di rumah mertua indah, bagaimana? Belum punya rumah sendiri, wajib suami istri adalah taat. Harus mengikuti suami dimanapun suami menginginkan untuk tinggal. Kalau tidak taat bagaimana? Ya konsekuensinya melanggar ketaatan adalah tentu dosa. Nah, itu kemudian yang nomor 5 di sini diterangkan wasiyanatu nafsiha, menjaga dirinya min antutia firashahu ghairahu, menjaga diri seorang istri tersebut agar tidak memasukkan lelaki lain di kamarnya, agar tidak memasukkan lelaki lain untuk mendampingi istrinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Ini tentu hukum manapun, agama manapun, moralitas manapun tentu melarang hal demikian, bukan hanya Islam. Karena ini melanggar aturan moralitas. Bahkan mungkin bisa jadi setan pun akan marah jika istrinya diselingkuhi. Jin pun akan marah. Orang jahat sekalipun akan tidak suka jika istrinya diselingkuhi. Karena itu potensi tersebut biasanya berada lebih banyak ke istri, karena istri adalah perhiasan. Sebagai perhiasan tentu sangat menarik bagi orang yang melihatnya. Maka hendaknya seorang istri tidak sekali-kali memasukkan orang lain ke dalam kamarnya, ke dalam tempat tidurnya, kecuali tentu dalam rangka hal kebutuhan. Misalnya ada tukang yang mau dandani lampu atau listrik ya, atau misalnya mau ngecat, masa nggak boleh, kamu kan cowok, ini kamar saya. Bukan, maksud saya dalam hal berhubungan suami istri. Ini tentu hukum manapun, agama manapun itu melarangnya hal yang demikian. Kemudian nomor 6, menjaga diri, menjaga kehormatan diri seorang istri demi untuk kehormatan suami. Artinya, kira-kira jika saya melakukan demikian, apakah kehormatan suami akan terkoyak? Jika saya melakukan sebuah perbuatan, apakah ini tidak akan mempermalukan suami? Dan ini kewajiban yang harus kencang dipegang oleh seorang istri, adalah menjaga kehormatan. Kemudian nomor 7, tidak boleh menuntut. Nah ini banyak nih kasusnya sekarang. Tidak boleh menuntut lebih dari kekuatan atau kemampuan suami dalam hal nafkah. Itu kan. Ada orang yang kelihatannya sehat, fisiknya kuat, akan tetapi secara psikis dia lemah. Bagaimana maksudnya lemah? Seorang istri, kamu kenapa tidak kerja? Badanmu sehat, badanmu kuat, tapi secara psikis dia miskin, dia lemah, miskin ide. Dia kreatif nggak bisa. Untuk kemudian dia punya ide ini dan itu tidak bisa. Artinya secara psikis dia itu lemah, walaupun dari segi fisik dia kuat. Maka seorang istri itu hendaknya kemudian tidak menekan suami untuk melakukan hal-hal di luar kemampuan dia dalam hal apapun, terutama dalam hal nafkah. Karena jika ditekan tentu akan berimbas sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa kepada korupsi, mencuri, menipu, demi apa? Demi memenuhi kebutuhan istri. Sementara dia mencari uang sesuai yang diinginkan istri hobinya misalnya traveling, shopping, sementara lumbungnya, kantongnya ini tidak bisa memenuhi untuk mensupport keinginan atau kesukaan istri, maka yang dilakukan di suami akan membabi buta. Maka di sini kemudian yang nomor 8, seorang istri ini wajib menjaga
suami agar ia tidak melanggar sesuatu yang haram dalam hal nafkah. Artinya seorang suami kalau di sini dikatakan wa ta'affufuha antanawuli ma yaksibuhu minal malil harami. Menjadi penjaga gawang bagi seorang suami ketika suami ingin melakukan hal-hal yang melanggar syariat dalam hal nafkah. Misalnya dilihat, kok suami saya kok kayaknya dia melakukan pekerjaan yang tipu menipu ini. Dari tadi dia telepon seseorang, kayaknya nggak pas ini. Masa dia bercerita bahwa motor yang ditawarkan adalah motor baru? Setahu saya bukan baru. Itu kan motor yang sudah 5 bulan dibeli. Maka seorang istri harus mengingatkan suami jika melihat gelagat-gelagat yang tidak baik dari seorang suami. Jadi wajib istri itu menjadi penjaga pengingat suami, bukan hanya taat lalu diem memantau saja, tidak. Tapi kewajiban seorang istri adalah tetap menjaga suami, karena di dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum itu bukan hanya suami, ku jagalah itu kan untuk suami dan istri, laki dan perempuan. Artinya bukan kewajiban suami saja menjaga istrinya dan keluarganya dan anak-anaknya dari api neraka, tapi sebaliknya seorang istri pun demikian harus bisa menjaga suami untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Maka kemudian saya pada minggu kemarin menerangkan penting sekali seorang suami ketika memutuskan memilih istri, yang paling diutamakan di antara beberapa pilihan, entah memilih karena kecantikannya, kekayaannya atau nasabnya, tapi yang Nabi sarankan adalah karena agamanya. Maka ini penting. Kenapa agamanya? Karena istri ini luar biasa, dia menjadi kepala rumah tangga, bukan kepala keluarga. Dia menjadi manajer yang memanajemen segala sesuatu yang ada di rumah. Tentu ini dibutuhkan seorang istri yang kuat agamanya. Melihat gelagat yang tidak baik dari pegawainya misalnya, dari bukan dalam hal ini sebagai manajer melihat ke bawah, melihat orang lain adalah sebagai pegawai misalnya. Tapi kalau suami bukan pegawai ya partner. Gelagat yang tidak baik, kok suami saya melakukan seperti ini, wajib istri mengkat. Walaupun itu kemudian alasan suami untuk membahagiakan keluarga. Karena banyak sekali terjadi korupsi, pelanggaran-pelanggaran, baik itu pencurian, perampokan dan seterusnya, demi untuk memenuhi kebutuhan istri. Di mana sebenarnya suami sudah tidak mampu, tapi karena istrinya menekan terus, akhirnya sang suami membabi buta. Maka ini penting sekali seorang istri menjaga suaminya agar tidak melakukan hal-hal yang demikian. Lalu berkaitannya dengan pertanyaan tadi, Mbak Amel ya. Bagaimana hukumnya uang yang dihasilkan dari mengamen? Apakah sama dengan mengemis? Kalau mengemis itu tidak memakai media apapun kecuali tangannya, ya kan? Kalau mengamen dia menjual suaranya, kemampuannya, skillnya dalam hal ini suara. Namun tentu yang harus dijaga, ini yang banyak terjadi di lapangan, mengamen kemudian memintanya dengan memaksa. Ini yang tidak boleh. Ketika tidak diberi, kemudian si pengamen tadi ngedumel atau bahkan menekan, membuat orang kemudian terpaksa memberikan. Nah, kalau harta yang terpaksa memberikan berarti harta yang tidak bagus untuk dikonsumsi. Maka yang perlu diperhatikan nanti misalnya ibu mempunyai suami yang hanya kemampuannya cuma bisa mengamen, tentu hal-hal yang melanggar etika moral harus dijaga. Tidak boleh memaksa ketika meminta. Kemudian kalau bisa bernyanyi sesuatu yang kemudian tidak membuat orang lalai sepenuhnya kepada Allah. Artinya dengan menyanyi kemudian jadi berjoget-joget erotis atau seperti apa, itu yang harus dijaga. Iya, sudah ada yang gabung lagi Ustazah, ini dari Ibu Ika juga.
Untuk yang dibahas ini sering merasa kesal pada suami karena ketaatan atau pengabdian beliau ini pada suami ternyata tidak diindahkan. Suami malah menyakiti dan dia juga terbukti lebih sering SMS ataupun telepon wanita lain. Nah, ini bagaimana Ibu Ika ini harus menyikapi hal demikian? Apakah harus tetap taat pada suami? Sabar dulu Ibu Ika ya, kita break dulu, tetap ngepas di Ruang Muslimah Mitra Pas, dan untuk pagi hari ini Ruang Muslimah disponsori oleh Nisin. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Nikmati kelezatan bersama kawan. Lengkapi hari dengan sejuta kehangatan. Dengan sayuran sehat, sempurnakan harimu. Nissin Vegetable Crackers, cita rasa baru. Nissin Vegetable Crackers, gurih dan bergizi. Nissin Vegetable Crackers. Ingin tahu lebih banyak tentang Monday Milk Mari? Klik www.kreasimari.com www.kreasimari.com. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Jamiah Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighah JP3M dalam kajian kitab Ukudulujen atau kitab rumah tangga Mitra Pas. Dan untuk pagi hari ini kita masih membahas seputar hak suami dan juga istri ya, dengan narasumber Ustadzah Hajah Royanah Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 3858877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Terima kasih untuk Pak Anas yang ada di Jogja yang selalu menyimak program di Radio Pas FM Pati. Pak Purhadi juga selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Samijan yang ada di Tangerang juga yang menonton live video kami Mitra Pas. Dan Ruang Muslimah pada pagi hari ini juga masih disponsori oleh Nisin dan juga Monde. Mana dan siapapun Anda, saat ceria atau istimewa, Monde hadir untuk menemani dengan kelezatan yang sempurna. Dengan teman, keluarga atau saudara, berkumpul dan berbagi bersama. Biskuit yang paling lezat, bergizi dan terbaik untuk semua. Monde Butter Cookies, pilihan yang tepat. Monde Butter Cookies untuk kita semua. Monde Butter Cookies, rasa sempurna. Monde Butter Cookies, lebih fresh, lebih terjamin mutunya. Ya, kita kembali ke pertanyaan dari Ibu Ika Mitra Pas yang sudah bertanya pagi hari ini terkait ketaatan dan juga pengabdian kepada suami yang ternyata ini tidak diindahkan sama suami, malah menyakiti ini Ustadzah ya, malah terbukti lebih sering SMS atau telepon ke wanita lain. Nah, apakah Ibu Ika ini harus tetap taat kepada suami atau harus bagaimana untuk menyikapi keadaan seperti ini Ustadzah? Monggo. Tadi saya sudah katakan ya sebelumnya, Yeah. Kamil masih ingat ya. Yeah. Kalau pengabdian kita, ketaatan kita kepada seorang suami itu harus dilandasi keikhlasan.
Mengharap artinya ikhlas itu adalah mengharap pahalanya, balasannya semata-mata dari Allah saja. Titik. Allah saja. Bukan dari orang yang kita baikin. Bukan dalam hal ini bukan dari suami. Maka saya katakan tadi, makanya di awal kita butuh kekuatan untuk taat. Landasannya supaya kuat apa? Ikhlas, beramal karena Allah. Karena sebagai manusia tentu seorang suami pun kita sebagai istri tentu banyak kekurangan. Kalau mengharap semata-mata balasan dari manusia dalam hal ini istri atau suami, maka banyak kecewanya. Karena dia manusia, di mana manusia adalah tempatnya salah, tempatnya keluputan. Tapi jika berharap semata-mata karena Allah, insya Allah akan kuat. Lalu bagaimana sikap kita melihat suami yang demikian? Kita mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah adalah satu-satunya yang Allah rekomendasikan agar kita mencontoh kepada beliau dalam hal apapun, menjadi uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu kan? Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan pahala di hari kiamat kelak. Karena itu Rasulullah kita melihat dari sirah perjalanan beliau. Ketika beliau disakiti oleh orang-orang baik munafik atau orang-orang musyrik, ketika beliau sholat contohnya, lagi enak-enaknya sholat disoi kotoran, Rasulullah membalas tidak. Ketika ada seorang pengemis di tengah jalan, buta, seorang Yahudi, yang tiap harinya pekerjaannya khusus di tengah pasar itu mencerca, menjelek-jelekan beliau, apa yang beliau lakukan? Tidak membalasnya, bahkan menyuapinya setiap pagi. Ketika kemudian Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin munafik yang pekerjaannya dalam kesehariannya adalah membuat, kalau zaman sekarang hoax ya, memfitnah Rasulullah, menghabiskan karakter-karakter Rasulullah di belakang beliau. Apakah ketika wafat, kemudian saat putranya meminta agar baju jubahnya beliau diberikan untuk dipakai kain kafan, Rasulullah menolaknya karena dia jahat? Tidak. Sebab kenapa demikian? Rasulullah tulus, bahkan seakan-akan tidak punya kebencian kepada orang yang menyakitinya, karena amal perbuatan beliau, ibadah beliau, yang beliau lakukan pengabdiannya baik kepada masyarakat, berbuat baiknya karena lillahi ta'ala. Karena itu jika melihat suami yang demikian, kita tanya lagi kepada diri sendiri, apakah pantas perbuatanmu yang sedemikian luar biasa, pengabdianmu yang hebat, totalitasmu, ketaatanmu dibalas hanya oleh seorang manusia? Tentu kita kalau mengharapkan sesuatu mesti kepada bosnya, bukan kepada pegawainya. Itu kan? Kita ini kan hanya sebagai manusia yang tidak punya apa-apa. Karena tentu kita kalau merasakan demikian, ora pantes kok aku ngelakuin ngeten iki hanya dibalas oleh kamu. Silahkan kamu melakukan kejelekan. Kalau saya ingatkan kamu tetap menolak. Tentu kalau suami berbuat demikian, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang istri yang tetap harus menjaga kehormatan suami, yang tadi sudah saya katakan harus mengingatkan, tapi tentu mengingatkannya dengan cara yang baik. Namun jika sulit diingatkan, tetap dia menyakiti, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, amal kita untuk siapa? Pengabdian kita untuk siapa? Apakah pantas? Totalitas kita sedemikian hebatnya, luar biasa pengorbanan kita, hanya dibalas oleh dia, seorang suami saja yang tidak punya apa-apa, lemah. Tentu jawabannya adalah apa yang sudah kita lihat dari perjalanan Rasulullah. Rasulullah dawuhnya Rasulullah, ahsin ilaman asa'ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Karena kalau kita berbuat jelek lagi, ya sudah, suami saya begitu, dia selingkuh, mainnya saya nggak bisa. Oh berarti awakmu ketularan ya, pengen jadi orang jelek. Ngapain juga saya udah baik-baik, kamu jahat. Ya wes tak, aku ya jahat meneh. Oh berarti kamu iri. Ada suamimu pengen masuk neraka, aku ikut dong ke nerakanya. Ada suami kemudian melakukan dosa, aku iri deh. Dosamu berapa, aku tak melok berbuat dosa. Kan sebaiknya orang yang cerdas, orang yang pikirannya
baik, tentu tidak akan ikut-ikutan melakukan kejahatan. Karena kita di akhirat itu kan nanti sendiri-sendiri. Oke, suami silahkan melakukan demikian. Saya sudah mengingatkan sebagai seorang istri. Saya sudah berbuat baik. Nanti tuh di akhirat kita sendiri-sendiri amalnya. Tetap kita yang jadi pijakan kita adalah dawuh Rasulullah. Dawuh di dalam Al-Quran. Idfa' billatihi ahsan. Itu di dalam Al-Quran anjurannya demikian. Balaslah kejelekan itu dengan sesuatu yang baik. Jangan kemudian ikut ketularan Mary, ono wong elek, Mary dibalas lagi. Begitu. Jadi acuannya kita adalah lihat apa pesan di dalam Al-Quran jika kita mengalami demikian. Apa pesan Rasulullah jika kemudian kita mengalami hal yang demikian. Dan apa yang dilakukan oleh kita, langkah-langkah yang harus kita lakukan jika kita mengalami hal-hal demikian. Tentu uswah hasanahnya adalah Rasulullah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Iya, di menit-menit terakhir ini juga sudah ada yang bertanya, Ustazah, ini singkat saja dari 213, kalau kita sedang berpuasa sunnah, sedangkan suami menginginkan kita, ini apakah kita harus membatalkan puasa ataukah meneruskan? Kita harus bagaimana ini, Ustazah? Dan ini yang terakhir, nomor 9, ini pas sekali. Tidak boleh seorang suami itu, seorang istri itu mengatakan bohong dalam hal haid. Misalnya, Dek, ayo apa gitu ya, ayo kita berkumpul. Kemudian dia berbohong karena malas, entah lelah atau apa. Kemudian mengatakan, Mas maaf ya, saya lagi dapet misalnya. Itu nggak boleh dilakukan. Sebab hal tersebut akan berpotensi, jangan kaget tiba-tiba kalau suami kemudian masna walutulata, mending kalau menikah, kalau kemudian belanja di tempat lain. Nah kalau kemudian apa tadi pertanyaannya? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa itu kan sunnah. Iya. Sunnah. Sedangkan melayani suami itu yang saya katakan tadi, mempergauli baik suami, apalagi jika dalam hal kemudian dia meminta haknya, itu hak dia. Ibaratnya itu HP saya, mau saya minta masa nggak boleh. Jadi kita melayani suami di atas di kamar, itu hak dia, dimana itu kepunyaan dia yang dia minta, dan kita tidak boleh menolaknya, tidak. Loh itu punya dia kok, itu kewajiban. Artinya apakah kita harus batalkan? Iya, karena melayani suami adalah wajib, sedangkan puasa sunnah adalah sunnah. Sebagaimana Rasulullah begini, kita contoh lagi Rasulullah kemudian bertanya kepada suaminya suatu hari, kepada istrinya, Aisyah, hari ini kita ada makanan apa? Oh nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada ya? Ya sudah, aku tak poso gitu. Itu fleksibelnya Rasulullah. Tapi tiba-tiba ada yang ngaturi daharan, si istrinya masak, niki kulo masak. Dia nggak tahu kalau kemudian si Rasulullah puasa. Tiba-tiba kemudian Aisyah bawa makanan, iki kulo aturke daharan. Rasulullah apa yang dikatakan? Bukan kemudian ngotot, lu saya puasa, enggak. Tapi muasyarah wa asyiruna bil ma'ruf, dia tidak menyakiti hati istrinya, lebih diutamakan. Oke, saya makan. Gitu, kita makan. Bahkan ketika Rasulullah itu mau melakukan sholat sunnah, suami loh, ini suami. Malam hari, dia permisi dulu sama istrinya. Ya Humairah, boleh saya sholat sunnah? Apa wajib mengatakan begitu? Tidak, tapi kesunahan. Apalagi ini seorang suami sudah minta, wajib, dia haknya, itu punya suami gitu loh. Tubuh ini punya suami, jadi ini minta. Masa nggak boleh orang kita itu punya dia? Kita sudah dibeli dengan mahar, itu kan, atas nama Allah, diminta kok nggak boleh? Bagaimana? Ya sebagaimana saya punya HP, titipin sama Mbak Amel, tiba-tiba saya minta, Mbak Amel ngotot, nggak mau. Nah itu pikir sendiri, apakah itu baik, apakah itu tidak berdosa. Sedangkan puasa sunnah itu bisa dilakukan lain waktu. Itu tadi semoga terjawabkan untuk pertanyaan di pagi hari ini. Dan Mitra Pas, mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini bermanfaat ya. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang program acara Radio Pas FM Pati dan juga info-info lainnya, silahkan Anda bisa mengunjungi website kami di www.pasfmpati.com. Dan terima kasih Ustazah untuk pagi hari ini yang sudah hadir rawuh
Rawuh memberikan pembelajaran untuk kita semua di pagi hari ini. Dan saya Amel. Sama-sama, saya ingin menggarisbawahi, mari kita bersama-sama merubah diri untuk menjadi lebih baik. Bukan kemudian saya mengatakan ini dan itu saya sudah baik, sebagaimana yang sudah saya katakan, kita sama-sama belajar. Saya juga dalam langkah belajar ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah. Iya. Amin, dan terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas pendengar setia yang selalu mengikuti acara ini hingga akhir. Dan informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dunia wanita